Oke Pak Kun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya, teman-teman yang luar biasa. Hari ini saya ucapkan terima kasih loh Pak Kun udah berkolaborasi dengan Nako Center ya. Dan buat saya Pak Kun banyak maupun dikit ya, ya sama-sama luar biasa Pak Kun ya. Karena di Indonesia itu salah satu motivator yang jumlah audiens terbanyak pertama dimiliki oleh Andri Wongso. Andri Wongso itu 13.000 orang Pak Kun satu seminar di Istora Senayan 2003 ya. Pak Ari Ginanjar ISQ itu 8.000 orang satu seminar ISQ. Jadi ISQ itu kalau jumlah alumni kalah oleh Andri Wongso. Dan 2009 saya kumpulkan audiens 18.000 orang Pak Kun. Jadi kurang lebih sebanyak inilah. Ini banyak berapa ribu orang nih Pak Kun ya. Jadi ya yang penting ya ilmunya dimanfaatkan, digunakan itu Pak Kun yang terbaik ya. Memang ilmu itu rezeki ya. Saya juga hari ini sangat spesial Pak Kun karena hari ini adalah hari Yaumul Milad saya, hari ulang tahun saya. Ya Pak Nun. Iya Pak Nun. Jadi Pak Nun jadi dan rasanya memang ingin berbagi ya, walaupun betul Pak Nun kita dadakan ya, tapi kadang-kadang ya the power of kepepet juga kadang-kadang butuh ya. Nah kepepet itu power ya. Hari ini saya ingin menyapa teman-teman baru saya yang semoga bukan akhir tapi awal dari pertemuan kita, teman-teman yang great ya. Kenapa saya sering menyebut great ya, karena great itu di dalam buku Seven Wonders tadi yang Pak Kun ceritakan, buku pertama saya di Gramedia yang diresensi di Kompas waktu itu, ada sebuah tulisan besar mengatakan bahwa kalau di barat ada Seven Habit, di timur ada Seven Awareness. Dan itulah yang menjadi salah satu resensi di Kompas yang membuat buku Seven Awareness jadi mega bestseller, yang berdampak kepada saya untuk memilih apakah jadi dosen di kampus UIN dan di Paramadina waktu itu, dosen psikologi, atau menjadi seorang entrepreneur Pak Bandung. Dan karena waktu jadi asisten dosen sering tegur oleh dekan, sering jalin kampus karena jadwal talkshow di Gramedia begitu padat, akhirnya saya memilih untuk mengundurkan diri dari CPNS dan menjadi seorang entrepreneur. Dan waktu itu rasanya pilihan yang tidak tepat ya, termasuk teman sahabat memberikan arahan yang salah pilihan dan seterusnya. Tapi alhamdulillah 2017 ada Hari Santri Nasional, ada satu kementerian mengadakan Hari Santri Nasional dan saya dapetin satu award namanya Santri of the Year ya. Hari Santri Nasional sebagai santri wirausaha, artinya ya bangkit dari orang tua yang biasa. Sekarang saya punya beberapa usaha dari mulai properti, kemudian ya kuliner, fashion, studio musik ya. Dan juga teman-teman kalau nanti ke BSD ada gedung namanya Nako Center Indonesia. Saya ada aula-aula yang kita sewakan dari mulai yang untuk 100 orang sampai yang 300 orang ya, teman-teman yang great. Dan itu ya saya mulai dari nol teman-teman yang great. Saya ingin bagikan kepada teman-teman ya, buku yang saya ingin bahas ini adalah buku yang paling terbaru Pak Nun. Ini adalah buku ke-9 saya, berjudul Bahagia Tanpa Syarat, Unconditional Happiness ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru mengenal, malah mungkin belum tahu Seven Awareness, One Minute Awareness, 21 Days to be Transhuman ya, dan seterusnya, mungkin taunya baru yang terbaru ini ya teman-teman yang great. Saya senang dulu juga berapa kali bersama Pak Nun ya, bahkan offline tatap muka dengan teman-teman UMKM ya Pak Nun ya, dan menyapa sahabat-sahabat yang lainnya. Sahabat-sahabat yang luar biasa, saya mau cek ini kelihatannya dari layar auranya aura kasih atau kasihan ya. Ya, semoga auranya aura kasih ya. Karena COVID-19 ini dampaknya banyak aura kasihan ya. Dari mulai pengusaha mulai lesu ya, dari mulai pejabat dari level desa disalah-salahin mulu ya. Kepala desa sekarang tuh banyak dikomplain oleh warga gara-gara warga menilai kepala desa memilih yang dapat BLT ya. Ya banyak kepala desa termasuk di Cirebon, di kampung halaman saya, yang diusung oleh warga sekarang dibenci oleh warga. Kenapa? Karena yang usung nggak dapat 600.000 per bulan dan akhirnya
Ya, yang dimaki-maki adalah kepala desa, sehingga kepala desa pun sekarang banyak auranya aura kasihan, cemberut, bete, murung, menutup diri, nggak ngangkat telepon ya, aura kasihan ya. Kemudian banyak juga di antara kita yang biasa dapat omset berapa turun drastis ya, serupa ya, karyawan juga ada yang sampai harus di PHK ya, dan seterusnya dan seterusnya. Maka hari ini saya mau minta teman-teman ya, harus auranya aura kasih ya. Saya mau minta tepuk tangan, tapi tepuk tangannya ala Seven Awareness. Pertama, mohon mungkin videonya yang bisa dibuka kalau nggak nyetir ya, biar lebih mengenal, lebih akrab lagi ya. Pertama, saya minta tolong yang masih itu boleh buka videonya untuk sesi awal ini. Ya, oke. Nah, kan ada Mas Riko ya, silakan. Pak Alfian, Pak Ferry ya. Nah, Mas Ferry kan, terus siapa lagi nih ya? Ada, silakan teman-teman yang mau, silakan boleh dibuka ya. Oke, pertama saya minta duduknya tegap dulu, tegap, nggak ada yang bersandar. Kita harus melawan comfort zone, rasa nyaman yang berlebihan, termasuk senderan dulu ya. Nah, kemudian saya minta badannya, tadi wajahnya ini auranya harus aura kasih ya, nggak boleh aura kasihan ya. Senyum, optimis, semangat, yakin, hakul yakin ya. Walaupun COVID ini merontokkan banyak hal, tapi tetap auranya aura kasih. Yang ketiga, kita harus tepuk tangan. Tepuk tangannya bukan lagi lemes, tapi yang agak keras sampai tangannya agak panas sedikit, sedang menyadarkan badan ini agar bangkit, berubah, sadar, berubah ya. Dari mulai yang susah sholat malam tahajud, susah duha, susah berbagi, susah menolong orang, dibangunkan ya, bangunkan. Besok udah tahun ya, besok udah hari kemerdekaan lagi ya, masih belum banyak berubah. Yang berjanji ke orang tua umroh haji hanya janji, bangunkan, semoga tepati janjinya ya. Yang janji ke istri hanya janji, bangunkan ya janjinya. Yang janji kepada suami, bangunkan janjinya teman-teman ya. Yang janji kepada anak-anak, mungkin anak-anak pengen sekolah yang terbaik di daerahnya, tapi Anda ya selalu banyak alasan. Ada satu quote sebelum kita mulai semangat ini dari buku saya, One Minute Awareness, bahwa orang gagal punya ribuan alasan, sementara orang sukses dia hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Ya, jadi berhentilah menjadi ahli membuat alasan kepada ibu, kepada anak, kepada diri sendiri ya. Untuk post COVID-19, setelah COVID-19 selesai, kita harus menjadi pribadi yang hanya punya satu alasan untuk sukses dunia dan akhirat, yaitu apa tadi? Tidak ada alasan ya. Jadi tidak ada alasan. Jadi yang mungkin kuliahnya belum rapi-rapi, bukan nggak mampu, tapi karena banyak alasan. Yang nulis buku nggak selesai mungkin bukan nggak bisa, tapi karena banyak alasan ya. Yang orang tuanya sudah 5 tahun lalu nggak bisa berangkatin ibunya ke umroh atau haji, bukan nggak punya uang, tapi memang karena banyak alasan ya. Ya, jadi hari ini berhenti menjadi pribadi yang banyak alasan, tanamkan satu hal, hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Itu di dalam buku saya, namanya One Minute Awareness ya. Kita akan tepuk tangan menyadarkan kita, karena kita ini ternyata ahli membuat apa tadi? Alasan ya, alasan. Ada yang pengen olahraga, sudah keluarkan sepedanya, tapi nanti aja alasan ya. Pokoknya ahli alasan terus ya. Kita akan tepuk tangan yang keras, kemudian tepuk tangannya tidak hanya rata-rata, tapi harus di atas rata-rata, sambil Anda tadi auranya aura apa tadi? Kasih. Dan kemudian menyapa temannya sebelah kanan sambil tersenyum, dan juga sebelah kiri. Pak, sebelah kanan saya tembok ya, kelihatannya tembok, tapi secara virtual bukan tembok, malah kayak Pak Brambang, ada Bu Indarini ya, sebelahnya Pak Haryono ya. Ini sebelahnya ini adalah saudara-saudara virtual kita yang ada di berbagai belahan ya negeri ini ya, teman-teman yang luar biasa. Jadi kita sapa ya, sambil mulutnya harus memberikan doa yang terbaik agar teman kita ya boleh kata-kata sukses, boleh kata-kata kaya, boleh kata-kata sehat, nggak boleh sambil cemberut kayak gitu ya. Harus dengan doa sukses, kaya, bahagia, pokoknya apapun yang positif ya, biar kemudian Pak sebelah saya, pokoknya tembok juga sapa ya, barangkali ada jin dan sebagainya ikut bahagia semua di sini ya. Bersiap-siap semuanya ya, kita tunjukkan auranya, aura kasih. Dimulai 1, 2, 3, mulai. Terus. Thank you. Thank you ya teman-teman yang luar biasa ya. Itu dari kalimat itu ya, dari vibrasi tersebut ada satu rumus yang harus kita aplikasikan
untuk preparing post COVID-19, preparing setelah COVID-19 akan berakhir. Ya, ibarat puasa, kita sedang ada di siang hari, saya hakul yakin akan juga sampai berbuka puasa, teman. Ya, ada waktunya juga COVID akan berakhir, walaupun ada yang sudah menemukan obatnya, Pak Hadi dan sebagainya ya, versi Pak Hadi, oh ya, teman-teman yang great. Nah, apa yang tadi disimbolkan, ada satu rumus yang bisa diingat-ingat, boleh dicatat juga ya. Banyak catat, banyak lupa, jarang catat, jarang lupa, nggak pernah catat, nggak pernah lupa ya. Ya, kenapa lupa, boleh catat ya, teman-teman yang great. Buat sahabat-sahabat Pak Nun dan sahabat-sahabat saya, kalau ingin bersilaturahim terus dengan Nakoy, saya ada di Instagramnya Nakoy, YouTube-nya Nakoy, Facebooknya juga Nakoy ya. Nakoy, Nanang Qasim Yusuf, teman-teman yang great ya. Sahabat-sahabat yang luar biasa, baik, saya ingin memberikan slide ya, teman-teman yang luar biasa ya. Tadi yang dibahas ya, malah yang dibahas ini adalah suasana tadi, suasana rekor muri dengan peserta 18.000 orang ya, dan ini Jaya Suprana memberikan sertifikat muri kepada saya di atas panggung seluas hampir ya 60 meter di Istora Senayan, teman-teman hebat ya. Dan sahabat-sahabat yang great ya, ini adalah akun medsos saya, Twitter, Instagram, YouTube, Nakoy ya, Nanang Qasim Yusuf ya. Kenapa Nakoy? Karena Nanang Qasim itu banyak yang salah tafsir, disangka Kori nasional ya. Apalagi kalau ke Malaysia itu Pak Nun ya, disangka saya adalah saudaranya Muammar ZA ya. Kadang-kadang malah ada peserta mengatakan, ya kok Anda makin muda ya gitu ya. Padahal waktu saya kecil saya udah dengerin cara mengajinya Anda gitu. Ternyata salah orang betul ya. Maka saya kasih persis di mana Haji Nanang Qasim jadi qori yang sangat populer tahun 78 79 itu, dan tahun itulah saya lahir. Jadi mungkin ibu bapak saya mengharapkan saya jadi seperti Haji Nanang Qasim. Ternyata beda sedikit ya. Saya jadi penulis buku, teman-teman yang great. Jadi sahabat-sahabat yang di YouTube juga boleh like, comment, subscribe juga sebagai sahabat-sahabat baru Nakoy. Teman-teman yang luar biasa ya, teman-teman yang great, ini adalah istri saya, orang yang membuat saya juga mendampingi dari titik nol, sekarang menjadi istri atau ibu dari 4 anak saya. Saya punya anak 3 putri, 2 pertama kembar perempuan lagi, dan kemudian anak laki-laki yang baru berusia sekitar ya 1 tahun, teman-teman yang great. Jadi saya adalah ayah dari 4 anak hari ini dan 1 istri ya. Ini adalah teman kuliah ya, sama-sama kuliah bersama di kampus UIN Jakarta. Sekarang istri saya menjadi ketua Ikatan Pengusaha Muslimah sekota Tangerang Selatan, Pak Nun ya, IPMI namanya, IPMI Kota Tangsel. Teman-teman yang luar biasa, ini akan kita bahas bagaimana kita bahagia tanpa syarat ya, yang ditulis dalam buku Unconditional Happiness, teman-teman yang great. Nah, untuk ada satu rumus untuk kita bekal dalam suasana COVID-19 ini, yang rumus itu disebut rumus gila ya. Gilanya bukan gila stres, tapi gila positif ya. Gila ini kepanjangan satu rumus yang kita sama-sama praktekkan, kita sama-sama lakukan secara konsisten terus menerus, dan insya Allah menjadi kabar positif di kemudian hari ya. G ini adalah giat ya, teman-teman yang luar biasa. Jadi suasana seperti ini kita harus mendobrak semua rasa nyaman kita, termasuk rasa nyamannya pikiran, rasa nyaman yang berlebihan badan ini. Jadi harus menjadi pribadi yang giat, karena waktu yang Allah berikan kepada kita sama sehari 24 jam. Bedanya ada yang menggunakan waktu dengan baik sekali dan ada yang membuang waktu dengan baik sekali ya. Mungkin ada di antara kita yang membuang waktu dengan baik sekali. Kapan itu? Ambil remote, nonton TV, sampai kadang-kadang TV nonton kita. Ada nggak di sini ya? Ya, kitanya tidur, TV nonton kita ya. Setiap hari, setiap waktu, bahkan melebihi 21 hari. Di dalam riset buku saya, kalau sudah 21 hari, maka akan menjadi sebuah new habit, kebiasaan baru. Lalu terus menerus dilakukan selama 61 hari akan menjadi new karakter. Kalau sudah karakter, mendekati namanya nasib ya, teman-teman yang luar biasa. Jadi ada orang setiap hari membuang waktu dengan baik sekali. Ada yang bawa waktunya dengan nonton YouTube ya, bisa 4 jam main game.
ada yang waktunya ya secara berlebihan, ya macam-macam, tidur yang berlebihan dan seterusnya teman-teman info ya. Giat, nah apa implikasi dari giat ya teman-teman luar biasa. Maka suasana seperti ini kita harus mulai change your habit. Rubahlah beberapa habit yang sederhana dan Anda lakukan terus-menerus selama 21 hari, maka akan menjadi hal yang luar biasa. Tadi kenapa saya menyampaikan istilah kenapa 21 hari? Karena di riset buku saya yang lain, ada satu buku yang hijau ini, judulnya adalah 21 Days to be Transhuman. 21 hari menjadi manusia di atas rata-rata. Nah, orang kalau 21 hari konsisten, terus-menerus dia lakukan itu, teman-teman, ya akan menjadi sebuah nasib di masa depan. Salah satu yang kita rubah suasana Covid ini ya buat teman-teman juga yang pengusaha atau mungkin sedang belajar usaha atau ada juga ya profesional, rubahlah kebiasaan di menjadi ya. Coba sekarang saya boleh minta di chat grup ya, boleh tulis kebiasaan di menjadi kebiasaan di apa yang Anda miliki yang akan Anda rubah. Contoh, kebiasaan disapa oleh tetangga sekarang menyapa ya. Silakan boleh tulis kebiasaan di apa yang biasa Anda lakukan, sekarang kita mau rubah pelan-pelan. Biasanya ditraktir, sekarang apa? Mentraktir ya. Biasanya minta didoakan, sekarang apa? Mendoakan. Biasanya selalu diajak bicara duluan oleh teman, sekarang apa? Mengajak awal bicara. Itu kalau Anda lakukan dalam suasana COVID-19 selama 21 hari tanpa putus, akan menjadi sebuah keajaiban rezeki yang luar biasa. Ini saya contohkan, ada ibu-ibu di Jakarta, Pak Nun, ya dia naik angkot, orang ibu ini, kemudian kebiasaan dia adalah disapa. Dia naik angkot karena nggak ada yang menyapa, ya diem aja. Sampai tujuannya di Kebayoran Lama Pasar, turun biasanya. Pulang-pulang karena nggak ada temannya, ya nggak ngobrol juga. Apalagi dalam otaknya tertanam bahwa kalau orang baru nggak boleh kenalan, takut nanti apa dihipnotis ya. Ya udah makin diem di dalam mobil, auranya aura apa tadi? Kasihan ya. Ada ibu yang kedua ya, Mbak Nun, ibu yang kedua ini dia diem aja awalnya, tapi ada orang masuk dalam angkot, kemudian dia ya auranya aura kasih, dia mulai pasang senyum, kemudian dia mulai melakukan apa itu? Menyapa. Dia nanya, apa kabar Mbak, mau kemana Mbak gitu. Oh mau ke depan, ibu kemana Bu? Gua Ranjang, ini mau belanja gitu. Nah dari kebiasaan menyapa ini terjadilah komunikasi, terjadilah dialog selama kurang lebih setengah jam karena macet di daerah Ciputat, terus sampai ke Kebayoran. Kemudian yang terjadi, Mbak ini nanya, kalau ibu usahanya apa Bu? Oh saya hanya UKM binaan ini Tangsel gitu. Usahanya apa? Keripik singkong binaan orang-orang di situ gitu. Mbak ini bilang, Bu kebetulan saya IO wedding Bu, artis gitu. Kalau saya mesen untuk acara ini wedding bisa nggak Bu gitu. Oh bisa. Berapa Mbak? Ya kurang lebih sekitar ya, saya punya anggaran sekitar 20 juta Bu untuk snacknya gitu. Lihat, dari kebiasaan di menjadi akan melahirkan rezeki, keajaiban rezeki teman-teman yang hebat. Mungkin di antara Anda ada yang kalau naik pesawat sebelum COVID-19 selalu diem, bahkan kadang-kadang memilih ngapain? Tidur, betul nggak? Atau kalau Anda naik Garuda, Anda pilih video, nonton apa? Film, sampai dari naik sampai turun, malah kesempatan nonton ya Pak Nun. Nah saya dulu adalah orang yang sama juga, memilih nonton film, tapi kemudian saya rubah pelan-pelan. Lebih baik kalau saya berangkat dengan tim saya 5 orang, saya minta duduk saya jangan gabung sama tim saya minta dipisahkan biar saya punya sahabat baru dalam pesawat itu. Dan teman-teman luar biasa, apalagi kelas bisnis sudah pasti sebelahnya juga ya orang tertentu. Nah ketika kelas ekonomi, saya pilih duduknya bukan di pojok, tapi duduknya adalah yang di dekat jalan gitu, sehingga kemudian akan dilewati oleh orang yang mau ke toilet Pak Nun. Ya jadi saya pilih pun, duduk pun saya milih. Teman-teman saya yang memang nyaman, pilihnya di mana biasanya? Dekat jendela, nggak diganggu dan nyaman, privasi di situ, betul ya. Dan rata-rata orang pilih dekat jendela. Tapi orang menanya di mana pilihnya?
tim saya nanya, saya bilang kalau bisa dekat lorong itu, kan lorong itu bisa menyapa sebelah sana, bisa menyapa sebelah sini, ya. Dan itu adalah entrepreneur, teman-teman. Itu adalah wirausaha. Dari rumah duduk pun dia tahu di mana yang ada peluang gitu ya. Apa yang terjadi kalau penerbangannya lama, paling saya ke Hong Kong bisa 4 jam, kalau ke Dubai bisa berapa jam. Terjadilah dari ngobrol itu bisa menjadi peluang-peluang rezeki. Caranya adalah karena orang sebelah kita pun biasanya juga orang yang punya kebiasaan bukan dia nunggu kita apa? Ya, kita nunggu orang itu disapa oleh kita, maka kita menyapa dia, ya. Pagi Pak, atau mana Pak tujuannya. Orang kalau disapa biasanya nyapa balik nggak? Nyapa balik, ya. Tapi kalau kitanya nggak pernah nyapa, ya, akhirnya berat sekali teman-teman hebat. Jadi kita nyapa, kemana Mbak, kemana Bu. Saya pernah ngobrol seperti ini, teman-teman hebat, ya. Kemudian akhirnya saya nulis sebuah buku dari obrolan ini. Ternyata yang sebelah sini adalah pengusaha di Padang yang dia punya hotel bintang 5, dia punya ternak sapi, dan penghasilan dia itu sehari 1,4 miliar. Dan dia tertarik, kemudian ngobrol, dia tahu buku saya, udah lama saya belum baru ketemu orangnya, dan saya nulis buku dia itu Pak Nun dibayar 250 juta. Itu dari pesawat kita bertemu. Terbayang nggak bahwa di pesawat pun, di kendaraan pun seringkali ada peluang-peluang rezeki. Karena rezeki itu Allah sebar di mana-mana, bukan hanya sebatas di kantor. Kita di kantor kalau kitanya tertutup juga kadang-kadang tertutup rezekinya. Dimanapun ada peluang rezeki. Kalau mengubah kebiasaan menjadi me, ya. Tadi disapa, menyapa, ya. Kebiasaan disedekahi, sekarang menyedekahi orang lain, ya. Kebiasaan dibantu oleh teman, sekarang kita membantu teman. Nah, mereka yang mulai mengubah kebiasaan sederhana ini, kalau dilakukan konsisten terus-menerus selama 21 hari, insya Allah, ya, COVID-19 berakhir, dia punya karakter yang luar biasa, teman-teman yang gue. Itu yang kemudian change your mindset, ya. Change your habit. Apa kebiasaan Anda yang mungkin bisa dirubah? Mungkin ada kebiasaan di sini yang setiap jam 2 pagi Allah bangunkan ke toilet, ke kamar mandi. Kemudian habis ke toilet ngapain? Tidur lagi. Betul kan? Ya, itu kebiasaan lama. Kebiasaan barunya yang tadinya mau tidur lagi memilih paksa cuci muka, paksa sholat malam, dipaksa awalnya jam 2 malam itu sholat berapa rakaat, terus menerus nggak pernah putus selama 21 hari, lama-lama jadi habit juga. Dan setelah punya kebiasaan hebat, tengah malam keajaiban rezeki juga datang, teman-teman yang hebat. Jadi sahabat-sahabatku yang luar biasa, kembali ke rumus tadi, ya, bahwa gap pertama adalah giat, ya. Jadi waktu yang Tuhan berikan sama kepada kita 24 jam, gunakan hal-hal yang dahsyat menjadi Yang kedua, I-nya adalah inovasi. Ya, kalau nggak ada inovasi, bisnis tenggelam, ya. Nggak usah bisnis kita yang levelnya masih level kecil, ya. Perusahaan sebesar Nokia itu bisa gulung tikar ketika nggak ada inovasi. Terbayang nggak sih waktu itu Nokia kayaknya bangkrut? Saya rasa nggak kebayang, betul ya Pak Nano, ya. Ya, Anda dulu kalau pakai handphone mereknya apa? Pasti Nokia, ya. Bahkan Nokia pernah menjual 12 juta komunikator, orang rebutan loh, gengsi beli handphone itu. Nokia itu yang dibuka-buka, ya, yang berat, yang kita bisa lempar kalau ada anjing galak, betul ya, gede banget soal handphonenya. Nokia ketika nggak ada inovasi, dia remehkan saingan, masuk yang namanya BlackBerry. Dan dalam waktu setahun BlackBerry menghabiskan Nokia, ya. Dan ketika Nokia habis, ya, BlackBerry masuk. BlackBerry dari Amerika merasa, ya, mantap. Ketika inovasinya juga terbatas, masuk yang namanya Android. Dan hari ini BlackBerry menutup resmi perusahaannya di, ya, SCTV Indosiar sudah mengatakan kami nggak kuat membiayai BlackBerry, ya. Teman-teman luar biasa, itu perusahaan internasional, apalah perusahaan nasional, ya. Mungkin sebagian Anda atau kita semua pernah menggunakan fasilitas ini. Apa itu? Wartel dan fax. Wartel dan fax, sebagian masih ingat, bayangkan wartelnya, faxnya, kalau mau masuk KBU kadang-kadang ngetok orang di dalam, betul ya, kita ngantrinya luar biasa.
itu dimiliki oleh perusahaan besar namanya Telkom. Telkom nggak pernah terbayang Warta dan Fax bisa tutup hari ini. Ketika ada saingan bernama Ratelindo, Ratelindo dibeli alih oleh Bakri Telkom menjadi Asia. Dan Asia suatu hari ada iklannya, ada orang meninggal dimakami dalam kubur, dalam kuburnya itu ada suara mengaji dan orang geger disangka itu adalah orang alim yang selama ini nggak ketahuan alimnya. Pada saat dibongkar ternyata ada HP penggali kubur, dikubur bareng mayat itu. Muncul iklannya HP Asia Hidayah. Karena iklannya menggoda, akhirnya Nokia, akhirnya Asia bahkan bisa mengalahkan Flexi. Teman-teman, luar biasa. Inovasi. Ya. Dulu kalau Anda mau masang TV kabel selalu apa? Indovision, betul kan? Selalu ada parabolanya, ada kabelnya. Ketika Indovision masih bertahan dengan kabel dan parabola, ada perusahaan baru namanya Next Media. Media masa depan. Dia nggak butuh parabola, dia nggak butuh kabel, kebayang nggak ya? Nggak butuh parabola, nggak butuh kabel, dan bisa dibawa kemana-mana, teman-teman, luar biasa. Dan Indovision mengalami kerugian sangat banyak ya ketika Next Media masuk. Jadi inovasi, termasuk COVID-19 ini membuat kita juga ya mendekati inovasi media, teman-teman yang great ya. Kita mungkin sebelumnya nggak pernah pakai Zoom meeting seperti ini, Google Meet dan sebagainya. Sekarang dari mulai anak SD sampai orang tua setiap hari, ada yang sehari tiap hari bertemu virtual dan sebagainya. Kegiatan saya pun hari ini ya hampir semuanya trainingnya virtual, Pak Nun ya, dari mulai training yang gratis sampai berbayar virtual, teman-teman, luar biasa. Jadi inovasi, teman-teman yang great ya harus dilakukan. Dan kalau bicara kuliner, saya lihat Solaria ya. Solaria setiap tahun pasti mengubah background, dari apakah mungkin background mejanya, background ya belakangnya, dia selalu ganti. Tapi yang nggak pernah ganti background adalah Pizza Hut. Ya, kalau Anda datang Pizza Hut, dari Anda datang sampai hari ini itu backgroundnya itu aja. Apa yang terjadi? Pizza Hut di internasional maaf ya bangkrut ya. Ada ya mungkin kalau di Jakarta mungkin sama, di Surabaya sekarang orang jual Pizza Hut di luar ada, betul kan? Dia jual 100.000. Terbayang nggak Pizza Hut di mana kita ngantri dulu, sekarang dia jual di luar jalanan, di jalanan dia jual. Karena memang udah bangkrut di internasional ya, tinggal masalah waktu. Jadi teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat yang luar biasa. Oleh karena itulah maka satu hal yang harus kita jaga adalah inovasi. Dan inovasi itu musuhnya di dalam buku saya Seven Awareness adalah perasaan good. Perasaan good Anda. Maka saya tulis dalam buku saya Seven Awareness bahwa musuh terbesar greed ketika Anda merasa good, teman-teman yang luar biasa. Jadi berhentilah merasa good di S1 Anda, di S2 Anda. Kalau saya good dengan satu buku, mungkin nggak pernah ada 9 buku hari ini, teman-teman yang hebat. Ya, kadang-kadang good dengan satu proyek, merasa mapan di satu kegiatan, yang membuat Anda akhirnya meremehkan, kehilangan inovasi, teman-teman yang great. Ya, berapa banyak hari ini IO ya Pak Nun yang tenggelam. Saya berapa banyak teman-teman IO saya mengirimkan daftar karyawan yang di PHK. Pak Nakwa, tolong kalau ada kesempatan terima karyawan saya bagus Pak, tapi saya nggak sanggup lagi Pak, COVID ini kegiatan saya habis total. Ya, saya kliennya semua pemerintah lagi close, dan sebagainya. Ya, teman-teman yang luar biasa, sahabatku yang great. Jadi teman-teman yang luar biasa, inovasi hal yang sangat tidak boleh tidak. Ya, orang-orang yang punya inovasi terus menerus ya akan selalu luar biasa. Dan inovasi ini caranya adalah mau belajar aja, mau diajar dan mau mengajarkan. Istilah saya adalah teachable, mau belajar, mau mengajar dan mau mengajarkan kepada orang lain. Teman-teman yang budi, dan virtual ini membuat kita banyak belajar, termasuk hari ini kita bertemu ya. Banyak orang yang sedekah ilmu suasana COVID-19 ini, teman-teman yang budi, dan itu di kesempatan yang berharga. Ya, Anda tinggal mau yang mana, ya tinggal siap jadi murid, gurunya akan datang. Tapi kalau nggak siap jadi murid, nggak ada guru satupun datang ya. Jadi di buku saya Seven Awareness, kalau pada saat Anda siap jadi murid yang hebat, gurunya akan datang ya. Tapi kalau nggak siap jadi murid hebat, nggak pernah datang seorang guru hebat pun, teman-teman yang luar biasa ya. Kemudian I-nya adalah inovasi ya. L-nya adalah luas ya.
luas. Dan luas ini hal yang penting ya teman-teman yang burit. Ini ada nomor WA saya di bawah ya. Tadi ada yang materi nanti saya kirim ya, silakan nanti bisa silaturahim dengan Nako Center, WA tim saya Nako Center. Websitenya ada nakoe.id juga ya teman-teman yang burit ya. L-nya adalah luas ya. Luas ini adalah berhubungan dengan yang namanya vibration, vibrasi. Ya, ini contoh. Waktu saya masih jadi seorang marbot di masjid sebagai office boy di kampus, saya setiap pagi jam 7 setelah ngepel lantai masjid sudah bersih, saya ke kampus karena dulu kurus Pak Nun. Saya doublekan celana panjang saya, kemeja panjang saya doublein biar kelihatan gemuk dikit. Kurus sekali dulu. Dan saya sedang nahan puasa. Puasanya bukan lagi Senin Kemis ya, tapi lebih karena tadi the power of kepepet. Karena nggak ada makanan, mendingan puasa aja deh ya. Tapi kalau saya ke kampus, saya tuh nggak pernah kelihatan kayak orang paling menderita. Tapi kebalikannya, saya menunjukkan wajah saya aura kasih. Aura saya itu aura yang paling menggembirakan, bahagia tanpa syarat. Saya malah nyapa teman-teman, apa kabar, tos. Karena banyak orang Betawi di kelas saya bilang, nang. Dulu belum ada nako ya, masih anak kos sih. Lu romanya enak ya, lihat lu kayaknya seneng mulu gitu ya. Jangan-jangan tiap dulu makannya nasi uduk ya, padang ya, ajak gua dong kerja di masjid dong. Aduh gua susah nih gitu. Padahal sebenarnya hidup saya lebih susah daripada mereka gitu deh. Makan pun saya sampai puasa, tapi karena saya wajahnya aura kasih, mereka terprovokasi oleh bahasa tubuh saya. Itu kalau ya dalam buku barat menyebutnya, John Maxwell menyebutnya the power of influence people. Kita bisa pengaruhi lawan dan kawan dengan senyum kita, teman-teman, luar biasa. Jadi ketika kita kemudian menyapa teman-teman saya, lu enak ya. Saya bilang enak banget. Jawaban enak saya ini ternyata menjadi sebuah collective of energy, adalah doa-doa yang kemudian akan menjadi berkah buat saya. Saya bilang enak itu menjadi keajaiban saya pada hari ini hidupnya, teman-teman hebat. Sementara teman saya naik motor Ninja RR ke kampus, nikungnya aja Valentino Rossi hampir kalah oleh dia, karena nikung tajam banget, nggak pakai safety ya. Tiba-tiba teman saya bilang, ih keren banget tuh motornya. Pas dia pakai depan kelas, buka helmnya, selayarnya, belum ada kayak sinetron anak jalanan, jadi rambutnya masih acak-acakan ya. Kemudian dia jalan ke kelas, jalannya lepas aja kayak gini, duduk ke bawah. Teman-teman langsung bilang ke saya, nang, lihat di temen kita, lah ibunya masalah. Serius? Kok lu tahu itu mukanya bete kayak gitu? Jadi ternyata dalam psikologi modern, bahasa tubuh kita, kecepatan cahaya melebihi kecepatan suara, teman-teman hebat. Pertanyaannya, saya ingin bertanya kepada Anda hari ini, aura apakah yang Anda transfer setiap Anda bertemu dengan anak-anak Anda di rumah? Karena banyak di antara Anda ya, ketika di luar ada pekerjaan berat, ada tantangan berat ya, ketika turun dari mobil di halaman rumah Anda, turunnya bahasa tubuhnya, auranya aura kasihan. Naik motor turun, buka helmnya lemes, sampai anak yang paling besar di depan rumah dia briefing adik-adiknya, adek jangan gangguin mama ya, mama lagi capek kayaknya, ayah lagi bete. Akhirnya Anda mengalami namanya power struggle, perebutan energi. Anak-anak itu yang tadinya mau meluk Anda cuma hanya salim aja ya. Kemudian ya, dan itu dibiarkan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, sampai 21 hari, dan menjadi benar, teman-teman yang hebat. Kita seperti yang disampaikan oleh anak-anak kita ya. Sementara ya, saya kemarin COVID ini, ada sahabat saya Pak Nun yang dia di PHK, dan dia kerja hampir 23 tahun, tahu-tahu di PHK dengan pesangon yang gak pantas menurut dia, dan dia marah karena dia pernah menjadi orang hebat di situ. Dia benci, dia kesel, pokoknya dia betul-betul murka marahnya itu. Ketika di PHK dia pulang ke rumah, kebayang nggak orang di PHK kira-kira aura apa? Kasihan ya. Baru turun dari mobil, langsung istri bilang, kenapa pi ini ya gitu, tahu gitu. Terus anak-anak ibunya bilang, nah jangan lupa papa masuk aja dalam, papa lagi ada masalah. Hari pertama sudah bilang papa ada masalah oleh istrinya gitu ya. Ini papanya belum cerita apa-apa. Hari kedua orang ini nyari kerjaan, ketemu temennya, belum dapat apa-apa. Pulang-pulang auranya aura apa tadi?
kasihan lagi. Setiap hari sampai betul-betul mengalami yang namanya stress surrender, ngalami stres yang betul-betul parah gitu. Pengennya tuh betul-betul kalau bisa ya, pengennya tuh kalau bisa ya berakhir aja hidup ini. Dia kebetulan ikut pelatihan saya 21 Days to be Transhuman, pelatihan 21 hari coaching membantu seorang ini. Saya bilang ke dia, kalau kau pengen mendapat rezeki yang ajaib, gampang ya, praktekkan aja 3S saya bilang. Tapi S pertama adalah sikapnya harus selalu bahagia tanpa syarat. Dan dia praktekkan pada hari pertama, yang biasa pulang-pulang dia auranya kasihan, dia turun dari mobilnya, sekarang dia senyum, Pak Nun dan teman-teman. Pada saat dia senyum, istrinya menduga suaminya dapat kerjaan kan gitu, karena senyum kan, senyum. Kemudian anaknya langsung pada lari, ayah, papi, meluk papi, kerjaannya gitu ya. Doain ya sayang ya. Lihat, di rumah kecil itu pun ada surga-surga ya Allah siapkan anak-anaknya gitu. Papi sukses ya papi gitu. Baru udah dapat kerjaan. Kemudian istilahnya gimana pi? Alhamdulillah lagi proses gitu. Belum dapat kerjaan. Saya bilang jangan mengeluh di depan anak-anak sama istri. Biarkan mereka jadi rezeki yang tidak pernah terduga olehmu gitu. Hari kedua Pak Nun, hari ketiga dia jaga istiqomah dia terus menerus sampai 21 hari tanpa putus Pak Nun. Anda tahu hari ini teman saya ini ditelepon oleh anak perusahaan PLN menjadi ya komisaris utama dengan gaji yang fantastis. Dia telepon saya, Pak Nakoy datang ke kantor saya. Serius, di mana kantornya? Di Sudirman. Oh, anak perusahaannya saya udah dapat dari teman saya di PLN. Dia bilang, Masya Allah ya, dia bilang, saya selama ini nutup rezeki saya. Just it. Itulah ya pipa-pipa rezeki yang terkunci sahabat-sahabat yang mulia. Ternyata anak istri saya adalah rezeki yang luar biasa. Jadi tanpa disadari kita sibuk mencari uang di luar sana dengan berbagai cara, bekerja keras, kadang-kadang malah no money, no time, nggak ada waktu, nggak ada uang. Kita lupa di rumah, kita nutup rezeki teman-teman yang hebat. Maka ya bahagiakan mereka, walaupun belum bisa banyak hal, mungkin bahagiakan dengan senyum. Ya, dan di dalam ilmu parenting, anak kalau pengen punya anak-anak yang hebat, ajaib di masa depan, kalau masih kecil anak-anaknya ya, ketika Anda pulang dari kantor ya, setelah sekarang protokol kesehatan, cuci tangan maupun ya wudhu atau apapun, Anda diminta untuk bercanda sebentar walaupun hanya 5 menit, 10 menit, berguyon, bercanda, sampai anak-anak kemudian ayah, mami, sholat yuk, maghrib yuk jamaah gitu. Anaklah yang menyadarkan kita gitu. Itu udah menjadi cikal bakal anak-anak kita luar biasa, karena alpha state, otaknya dalam otaknya tenang. Tapi kalau kemudian ya ketika ayahnya pulang langsung masuk semua dalam kamar, pakai peci, pakai mukena, siap-siap ke masjid karena takut sama orang tuanya, ya ini juga sukses, tapi masih fear motivation. Biasanya itu karena ada ya ketika ada ya motivasi takut sama orang tuanya. Sukses tapi belum rata-rata teman-teman hebat. Jadi sahabat-sahabat yang great ya, hari ini ya apapun berat COVID-19, berat dan mungkin tekanan sangat berat COVID-19 ini, ketika Anda kembali di rumah, kembali ketemu dengan orang-orang yang Anda cintai, ya Anda melarang diri Anda untuk auranya aura kasihan, ya malah auranya aura kasih. Kalau Anda punya kendaraan keluar dari komplek, Anda buka jendelanya, terus keluar dari rumah, Anda juga mempraktekkan menjadi apa tadi? Ngapain? Menyapa, ya pagi om, pagi bu, pagi nenek, pagi mbak, mungkin lagi ngobrol-ngobrol di sayur yang didorong, Anda sapa dia. Anda keluar dari komplek, orang masih ngumpul di situ, masih ngomong, seneng ya punya tetangga sopan kayak Pak Nun, semoga sukses terus. Lihat, kadang-kadang rezeki kita tuh datang dari tetangga-tetangga yang nggak pernah kita tahu teman. Maka di buku saya Seven Warnings of Excellent Parenting, yang buku ke-10 saya yang sedang saya susun ini, pagar terhebat, pagar tertinggi, pagar terkuat dalam kita bermasyarakat bukan tembok dan besi, tapi pagar terkuat itu adalah garpu dan sendok teman-teman. Kalau Anda sering mengundang tetangga Anda makan di rumah, Anda sering ngasih makan kepada tetangga, apa yang terjadi? Dia menjadi pagar yang sangat kuat. Anda keluar rumah, dia akan menjaga aset Anda teman. Tapi kalau tetangga nggak pernah menggunakan sendok dan garpu kayak di Jakarta, di Pondok Indah, orang dimalingin juga biarin aja, rumah orang kok. Rumah orang, bukan rumah tetangga.
Ketika tetangga lihat ada orang lain tuh kayak mau ngamalin, rumah orang ini. Tapi kalau orang, wah itu rumah tetangga tuh langsung berubah mindset kita. Ternyata kan saudara kita, langsung dibilang. Coba Anda praktekkan aja ya teman-teman yang kulit, jangan sampai ya kita di luar hebat tapi sama tetangga aja nggak kenal. Cobalah ya mulai dengan garpu dan sendok, memulai membuka rezeki di sebelah kanan dan kiri teman-teman yang luar biasa. Kalau dilakukan dengan konsisten, istiqomah, dahsyat teman-teman yang kulit ya. Jadi ini contoh dan contoh tadi memang contoh yang real. Teman-teman yang sekarang di PHK, dia tetap aja auranya aura kasihan. Dan dia yang paling fatal, dia marahi anak-anak atau dia marahi orang di rumah itu. Dia mentransfer kebenciannya, dia mentransfer kemarahannya ke isi rumah. Sehingga di rumah itu akhirnya betul-betul kayak neraka. Akhirnya anak-anak lebih suka masuk ke dalam kamar, main YouTube, main game, dan dia menemukan surganya di rumah, di game itu. Dia merasa tidak dimarahi, tidak dihukum, tidak dibully, tidak dimarah-marah. Dia nikmat sampai berjam-jam di situ. Akhirnya kita kehilangan semuanya teman. Sahabat-sahabat yang kuat ya. Di buku saya juga saya tulis bahwa prestasi itu datang dan pergi. Tapi masa anak-anak Anda nggak pernah kembali teman-teman hebat. Ya, jadi anak-anak Anda yang masih kecil misalnya, yang masih ya terjangkau hari ini, ya itu adalah rezeki yang harus kita ketuk dengan auranya aura kasih. Ya, jangan sampai kadang-kadang ada orang bisa ke kiai, ke orang-orang penting dia minta doa, tapi ke anaknya nggak pernah minta doa. Ya, anaknya masih kecil bilang, "Nah, papa didoain ya nak." "Iya pak, biar papa bebas hutang ya nak." "Iya pak." "Papa doain ya nak, papa lagi ada proyek, biar papa menang ya nak." "Iya pak." Nah, apalagi di pesantren anaknya, "Nah, tolong doain papa ya nak. Ya papa lagi ada sakit ya kaki, nah biar papa sehat lagi ya." Lihat ya, meminta doa kepada anak-anak kita, apalagi mereka yang belum balik, itu dahsyat teman-teman, luar biasa. Itu rezeki yang kadang-kadang sering dilupakan ya. Bahkan ya teman-teman luar biasa ya, orang-orang yang paham betul bahkan sampai kadang-kadang dia cium tangan anaknya itu. Bukan hanya kita cium kita cium tangan kita, tapi kita cium anak kita ya, karena kita sedang mengetuk pintu-pintu rezeki tersebut teman-teman yang hebat. Orang mengatakan banyak anak banyak rezeki, tapi orang bilang, "Wah saya enggak sih pak, banyak anak malah makin nyungsep." Nah berarti ada yang salah itu ya. Ada salah konsep di situ ya. Bisa jadi anaknya dimarahin terus tiap hari, selalu dibenci terus, selalu dimarahin, jadi lama-lama bukan rezeki, malah nutup rezeki anak itu. Jadi anak yang banyak rezeki itu bukan anaknya, tapi orang tua yang harus bisa manage ya teman-teman yang dulu. Jadi kembali ke rumus tadi, giat, inovatif, luas, dan A-nya adalah antusias. Sesulit apapun hari ini, seberat apapun hari ini, harus Anda sisakan antusiasme, optimisme, keyakinan, ya teman-teman yang luar biasa, optimisme, keyakinan, dan seterusnya. Mungkin kalau dulu ada seorang kakek yang nggak pernah antusias, kita nggak pernah menikmati makan yang namanya KFC kan. Tapi Colonel Sanders, dia terjaga antusias walaupun orang lebih 1000 restoran menolak dia teman-teman ini. Ya, antusiasme itu yang kemudian kita lihat di sepanjang di Indonesia, banyak perusahaan-perusahaan besar dan sebagainya karena dia antusiasme teman-teman yang keren. Sahabat-sahabat yang luar biasa, kalau Anda lihat burung mau terbang, kurvanya itu dari nyaman dia akan turun seperti ini terus ke bawah, baru dia naik ke atas. Nah, COVID-19 ini seperti kita sudah zone nyaman, tiba-tiba zona nyaman, tiba-tiba kita turun, omsetnya, penghasilannya, gajinya, kadang-kadang makin turun. Tapi sebenarnya Allah selalu hukum alamnya masih naikin. Masalahnya, kata Thomas Alva Edison, banyak orang menyerah pada saat satu langkah lagi akan berhasil. Pada saat dia mau naik dikit aja, dia malah give up. Pada saat mau naik aja, dia kemudian memilih menyerah gitu. Pada saat dia mau bangkit lagi, kemudian kayaknya udah gak mungkin deh, kayaknya emang ini berat deh, dan sebagainya. Jadi teman-teman yang great ya, tadi adalah pengantar kita ya, giat, inovatif, luas, dan antusias ya. Ini harus kita selalu jaga, selalu praktekkan teman-teman ya, dan kita budayakan, kita biasakan hal ini terus-menerus selama 21 hari teman-teman yang great ya.
Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh juga Pak Nun, silakan teman-teman bisa lewat Pak Nun atau lewat langsung juga silakan. Silakan baru. Ya, ya silakan boleh. Boleh. Ah, waduh, baru kali saya panggil Mas Kosim ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gak apa-apa. Nama baru tuh buat saya. Boleh, boleh. Ya, ini pertanyaan bagus ya. Bagaimana untuk memulai itu semua? Betul ya? Ya, thank you ya. Saya kebetulan ini memang rezeki buat ya, buat Pak Haryono ya. Ini buat teman-teman juga ya. Ini di layar ini, Anun ya, ada 21 hari. Buku saya yang lain ya, buku saya ketujuh ini 21 hari. Menurut saya, Anda mesti menantang, men-challenge diri Anda untuk sukses 21 hari ke depan. Ya, tapi apa yang dilakukan? Ini yang kemudian ada panduannya ya. Ini pelatihan saya yang betul-betul saya coaching ini, Pak Nun ya, Pak Arianto, hanya hari Kamis. Oh, hari Kamis itu besok ya. Hari Kamis itu besok. Itu saya jam 1 sampai jam 5 sore kita bahas buku ini. Yang kedua, buku ini akan dikirim ke alamat peserta itu dimanapun alamatnya. Kemudian peserta akan di coaching dengan buku ini dan audiobooks. Saya ingin bocorkan di dalam buku ini salah satu yang dilatih adalah bagaimana kita istiqomah, konsistensinya. Nah, dalam buku ini dipraktekkan yang namanya 1 jam silence. 1 jam silence. Salah satu yang dilatih adalah kita bangkit ketika orang silent. Kapan silent itu? Ketika antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Nah, biasanya problemnya jam ini lagi jam enak-enak yang ngapain? Tidur. Jadi ya, saya belum lama angkatan yang kedua ada peserta yang hutangnya 900 Pak Nur, orang Semarang, dan dia harus bayar ke Bank BCA dalam waktu 1 bulan, dan dia sudah disita oleh banknya, tapi masih bisa kalau dia betul-betul janji dan dia membuat komitmen bisa bayar. Ya, saya bilang ke dia, salah satu harus Anda perbaiki adalah dengan pemilik rezeki, Tuhanmu gitu. Kalau Muslim dengan Allah. Apa yang mau perbaiki? Ya satu hal, teman-teman yang kulit ya, teman-teman yang luar biasa, berhentilah banyak alasan. Tadi sebelumnya di banyak alasan, capek lah, ngantuk lah, betul ya. Ya, teman-teman yang kulit, dia kemudian satu alasan, dia sepakat satu alasan, dia bangun setiap jam itu, dia istiqomah gak putus 21 hari, dan dia praktekkan 1 jam silent. Silent itu bukan melamun, tapi ada polanya. Buku ini 10 menit membuat evaluasi, planning, visi, afirmasi, kemudian dipraktekkan, dilakukan selama 21 hari. Dan Anda tahu, dia ngasih tahu saya persis sehari sebelum dia tanda tangan selesai komitmen itu berakhir, dia bisa menjual aset dia di kampung yang nggak pernah dilihat. Ternyata ada orang luar negeri pulang kampung dari Taiwan yang dia punya uang banyak, TKW ini, dia beli tanahnya itu dengan luar biasa Pak Nur. Dan luar biasa ya sahabat-sahabat yang green, dan akhirnya ya terlewati lah masalahnya. Sahabat-sahabat yang kulit ya, 21 hari ini. Jadi komunikasi dilakukan dengan tepat ke pemilik rezekinya, baru kemudian praktekkan yang namanya 3S di dalam pelatihan ini. Dari mulai sikap bahagia tanpa syarat, sedekah bahagia, kemudian selalu afirmasi positif ya. Jadi mohon maaf ya Pak Haryono, jadi tidak bisa maksimal ya, tapi nanti kalau ada waktu longgar kesempatannya, nanti bisa hubungi Nako Center dan siapkan waktunya jam 1 siang sampai jam 4 sore ya, insya Allah. Dan kita yang khusus 21 hari ada biayanya Pak Nun, senilai 275.000 ya. Tapi sudah dapat buku 21 days dan coaching 21 hari. Jadi selama 21 hari dipandu, dan ini menjadi salah satu poin yang sangat penting ya. Jadi silakan aja, barangkali rezekinya ya, bisa join dan bisa bergabung. Silakan yang lain Pak Nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
happiness. Boleh Pak ditambahin. Boleh. Betul, betul. Setuju. Thank you ya. Pak Prambang di mana nih? Oh, Sidoarjo ya. Oke, ya. Yuk. Boleh, boleh. Rutin ya. Boleh, boleh. Maksudnya Pak Nun mengadakan kelas sendiri 21 days di sana? Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Nanti kita. Iya. Iya, iya Pak Nun. Iya, iya, iya. Mbak Naya. Oh iya, iya, Mbak Naya ada ya. Mbak Naya. Iya, iya. Iya, betul, betul. Siap, siap Pak Nun. Nanti nanti kita komunikasi ya. Pak Brambang. Boleh, boleh. Boleh, betul, betul. Siap, siap. Saya ke Sidoarjo sering loh. Itu saya punya klien BPR Sidoarjo, itu klien kita juga ya. Namanya zamannya Bu Ratna waktu itu. Dan Sofi, terima kasih. Uin Surabaya Bu. Saya sama-sama nih saudara lah Uin sih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, saya betul. Ya Bu. Iya, iya. Iya Bu.
itu itu silakan Pak Nur lah, dia khusus Surabaya. Karena kalau kalau karena kalau di Jakarta kita sudah angkatan ke-10 sejak Covid ini Bu Sofi, dan ya alhamdulillah ya ini saya ingin berikan satu pengalaman yang kita lihat di video Pak Nun ya, seorang ibu yang dia punya hutang 4 miliar, 3,5 miliar. Dan orang ini betul-betul mengatakan sampai saya wafat pun mungkin Pak Nakoy saya akan tetap punya hutang. Saya ngasih metode 21 hari ini, dan kemudian saya katakan, dia bilang, ibu kalau ada cara lunasi hutang, percaya nggak? Dibilang impossible. Tapi saya katakan jangan impossible Bu, bismillah impossible. Sulit Pak Nakoy. Ya akhirnya saya coaching dan kita lihat sama-sama testimoninya, namanya Ibu Eka Santi ya teman-teman yang kita lihat sama-sama. Thank you ya. Itu Pak Nun ya, sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Dari sekarang dia menjadi ketua Yayasan Kontes Muslimah Sedunia. Mungkin pernah dengar Miss World, tapi dia namanya Muslimah Award. Dan saya sebagai ketua juri, audiensnya itu dari Paris, Amerika, tapi syaratnya berjilbab. Dan juga dia punya bisa baca Quran. Dan waktu sebelum Covid kita sering diadakan di TV-TV. Dan ternyata ya saya mulai kenal Paris, kenal berbagai belahan dunia gara-gara alumni saya ini yang awalnya dia punya utang 4 miliar. Ya, jadi teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa. Nah, nanti ya silakan aja Pak Nun ya, kita atur waktunya ya. Hanya di Nako Center kalau memang pas kebetulan
mau gabung yang terdekat ya kita ada besok Manun ya, besok jam 1 sampai jam 4 sore juga bisa, silakan ya teman-teman luar biasa. Tadi Pak Bu Sofi terima kasih ya, sahabat-sahabat ya, teman-teman yang murid, tadi Pak Brahman udah memberitahu tentang sehat betul ya. Dan sahabat-sahabat yang luar biasa, COVID-19 ini memang harus kita rawat, selain ya imun kita, selain juga fisik sehat, juga adalah psikis ya, adalah happiness, bahagia. Karena banyak di antara kita saat ini pas COVID ini ya banyak gak bahagia, termasuk di rumah. Ya dilihat tuh itu terus ya. Kadang-kadang ya yang biasanya sebelumnya seperti apa dan sebagainya. Jadi bahagia itu dahsyat. Ada satu quote ya, kita lanjutkan sebelum kita tutup teman-teman yang murid ya, sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Ada satu quote yang ini sangat berhubungan dengan hal yang sangat penting. Quote-nya adalah ini ya, teman-teman yang luar biasa, bahwa ya income kita tergantung perasaan bahagia kita, teman-teman yang murid ya. Income kita tergantung perasaan bahagia kita. Ini sebuah gambaran di dalam buku ini. Ini kampung saya di Cirebon, bapak saya di rumah orang tua saya di kampung waktu saya pulang ya. Ini mobil saya mobil Pajero nomornya B7NG, Nanang Qasim Yusuf ya, teman-teman yang hebat ya. Waktu saya pulang ke rumah waktu 5 tahun lalu, mungkin waktu kenal Pak Nun, ibu saya tuh dulu sering disuruh-suruh ngambil rumput gitu, bawang di Brebes Pak Nun ya. Terus suatu hari saya pulang pakai mobil Fortune, dan mandor nanya kepada tetangga, itu tamu siapa di rumah ibu ini? Tetangga bilang, itu anaknya di Jakarta. Kok ibunya nggak pernah bilang sih punya anak sukses gitu. Terus sejak itu mandor itu nggak pernah lagi nyuruh ibu saya ngambil rumput dibayar 15.000 Pak. Kadang-kadang di Indonesia butuh satu rumah, satu orang sukses. Apakah dia PNS, apakah dia pejabat, apakah dia profesional, apakah dia orang kaya. Satu saja orang sukses mengangkat derajat keluarga, teman-teman yang hebat. Satu saja teman-teman. Nah persoalannya adalah ya seringkali kebalikannya ya, kebalikannya bahwa ya kaya ini ya setelah kita bahagia itu setelah kita kaya ya teman-teman. Jadi terbalik bahwa income kita tergantung ya kebahagiaan kita. Ada orang di buku saya ini lagi mancing kayak kakek, setiap dapat ikan besar dia buang ikannya. Terus akhirnya anak muda langsung penasaran, kayak kenapa ikannya dibuang, kenapa nggak dibawa pulang? Dia bilang apa? Dia bilang bahwa di rumah kuali kakek kecil, nggak sanggup untuk menampung ikan-ikan besar itu, teman-teman hebat. Jadi jangan-jangan rezeki ini sebenarnya rezeki untuk perusahaan itu besar-besar semua, tapi memang kualinya kecil. Jadi yang ditangkap tuh yang kecil, teman-teman yang luar biasa. Ya, jadi memang bukan network sudah punya, kemampuan sudah punya, problemnya di mana sih? Jangan-jangan memang problemnya adalah kualitas tadi, vibrasi memang terbatas, teman-teman yang hebat. Ya, saya betul oleh Pak Nun tadi cerita, saya sering ke RNI Raja Wali, saya ke Krebet, Malang, saya ke di Madiun ya, ada Rejo Agung ya, pabrik gula Rejo Agung. Saya datang ke ya Surabaya, dan bagaimana dikasih modal oleh negara 200 miliar modal panen ya, bagaimana balik menjadi misalkan 500 miliar, dan ternyata balik ke negara tuh lebih dari 100%. Nah itu kalau balik 100%, untung buat semua pekerja tuh bisa, bonusnya tuh bisa 12 kali gaji Pak. Maka luar biasa ya teman-teman di Surabaya itu ya, teman-teman yang kulit. Saya juga sering ke BPR seluruh Jawa Timur ya, sharing kepada mereka, karena BPR Jawa Timur ini hampir potensi peluangnya mungkin paling 2%, sisanya tuh sudah diambil oleh orang tuanya Bank Jatim. Bank Jatim tuh semua PNS sudah siapkan pinjaman, sehingga BPR tuh nggak ada kesempatan Bang. Terus dia keluh, saya bilang ya kualinya harus dibesarkan gitu. Maksudnya gimana kualinya ya? Karena Anda hanya fokus ke PNS ya, sehingga kemudian selama ini aura kasihan, komplainnya ke Bank Jatim. Bank Jatim sudah ambil semua, coba kuali dilebarkan, bukan hanya Bank itu. Terus saya buat satu seminar di beberapa di Jawa Timur, dari Mojokerto, kemudian Jombang dan seterusnya.
Kita buat pelatihan buat guru-guru, dibuat training gratis oleh bank tersebut, tapi saya isi, kemudian mereka dapat buku, plus mereka ya kepala-kepala sekolah ini dia kontrak dengan yang swasta, kontrak dengan BPRS ini, bank BPR, untuk mengumpulkan uang-uang yang kadang-kadang dititipkan tiap hari oleh anak-anak siswa itu loh Pak. Kan kadang-kadang dikumpulkan oleh bendahara, kadang-kadang bendahara uangnya kepake, sekarang ditaruh di bank BPR itu. Ternyata itu uang-uang receh itu kalau dikumpulkan dahsyat juga ternyata di satu sekolah itu. Dikumpulkan berapa kali sekolah di satu kabupaten. Yo, kebayang penghasilan yang luar biasa. Mereka bilang, wow, ternyata sekolah nggak pernah terduga. Saya bilang, itulah kualinya. Selama ini ngejarnya yang sudah ketutup aja cuma 2% aja dari Bank Jatim. Sementara di luar itu seperti itu. Jadi sahabat-sahabat yang luar biasa, teman-teman yang kulit ya, walinya harus dibesarkan. Wali ini adalah perasaan bahagia kita, teman-teman yang kulit. Ya, saya dalam hidup saya ya, saya penuh banyak hal-hal yang kata orang mustahil atau impossible. Salah satunya adalah ketika saya punya anak kembar ini. Justru Seven Wonders, 21 Days tadi, keajaiban itu dimulai dari hal ini waktu itu teman-teman. 13 tahun lalu, saya adalah seorang mantu yang tidak dirindukan oleh mertua saya. Saya adalah mantu yang selalu dibilang oleh bapak mertua saya, lu ceraikan anak gua segera mungkin, calonnya sudah nunggu gitu. Sampai tahun kedua menikah, kata Encang tuh pade bilang, lu mesti punya rumus biar lu diterima, biar lu dibanggakan oleh mertua. Apa Cang? Cucu, anak. Pokoknya kalau lihat cucu, mertua pasti dulu hatinya. Saya bilang, tapi cucunya sudah banyak Cang, kalau sudah banyak kayak biasa aja. Kemudian Cang sih bilang, iya ya, kalau sudah banyak kayaknya udah mustahil deh, biasa aja. Tapi sejak ketemu Encang itu saya mulai berpikir, bagaimana ya kalau punya anak kembar gitu. Dan saya datang ke dokter mengatakan, Anda punya keturunan kembar nggak? Nggak punya. Impossible, sulit, nggak mungkin gitu. Datang ke rumah sakit lainnya, punya kembar nggak? Istrinya nggak ada, mustahil, nggak ada keturunan kembar. Kembar itu 99% karena faktor genetik katanya. Tapi sejak mereka mengatakan impossible ya teman-teman yang kulit ya, sahabat-sahabat yang luar biasa, justru saya mengatakan I am possible. Ya, saya katakan I am possible, teman-teman luar biasa. Dan ya pada tanggal 7 Mei 2007 saya punya putri kembar identik, mirip persis. Sekarang sudah usia 12 tahun. Dan sejak punya putri kembar itulah saya menjadi mantu yang paling dinanti-nantikan. Kenapa? Karena yang lain gak punya cucu kembar seperti itu, mantu ya, teman-teman luar biasa. Jadi ya, saya doakan, coba saya minta teman-teman tangannya ke atas seperti ini, ke atas yang tinggi, videonya mana? Dan gerakannya kayak gini ya, gerakannya nanti kita latihan, mengatakan ya impossible, tapi buat saya kesini ke dada I am possible. Ya, coba rubah sama-sama. Videonya boleh ya silakan unmute juga boleh biar suaranya kita dengar. Auranya aura tadi kasih ya. Mungkin ada yang ibunya sedang sakit, kata tetangga susah kalau diabetes ya. Ada yang pengen haji orang tua, aduh keburu ya, apapun ya. Ya silakan unmute ya. Sama-sama 1 2 3 orang boleh mengatakan apa kepada kita? Buat saya apa? I am. Lagi ya. Buat saya apa tadi? I am. Lagi tadi I am. Tepuk tangan dong teman-teman luar biasa ya. Jadi malah kebalikannya, ada orang lain mengatakan I am possible, tapi buat dia apa? Lagi naik motor, kayaknya susah deh, nggak mungkin, berat ya. Ya, jadi teman-teman yang luar biasa, sahabat-sahabat yang great ya, orang boleh mengatakan impossible. Waktu saya mengumumkan peserta 18.000 orang, teman-teman saya, bahkan tim saya Pak Nun, tim saya, karyawan saya mengatakan berat Pak Nakoy, bayar sewanya gede Istora Senayan, puluhan juta. Dia bilang gitu, tim saya. Ya, marketing saya mengatakan kalau nanti nggak nutup bagaimana nih? Coba, tim saya, karyawan saya mengatakan ini proyek besar dan mustahil kayaknya. Tapi saya katakan kalian boleh mengatakan impossible, saya katakan I am possible. Kalian nggak tahu ilmunya aja, caranya aja gitu. Ya setelah saya kasih tahu metode caranya, oh iya bisa ya Pak, bisa.
ya teman-teman yang great ya, memang ya polanya caranya aja yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu. Nah buat anda yang mungkin persoalannya adalah setiap tahun hanya masalah tanda petik uang dan uang dan uang, mungkin ada pola yang memang salah gitu, yang harus segera diperbaiki. Mungkin ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat luar biasa ya, ya dan kita sama-sama nanti bismillah aja di pelatihan 21 hari 21 days to be transhuman ya. Tadi membuat keajaiban rezeki dalam 21 hari ya. Semoga nanti juga spesial kelas khusus oleh Pak Nun dan teman-teman di Surabaya nanti bisa diadakan setiap minggu rutin. Ini diadakan nih karena Covid Pak Nun ya. Karena saya prihatin dan saya juga peduli. Tapi saya nggak bisa cukup hanya sebatas seminar. Ini teman-teman UMKM butuh di coaching. Ini kepala sekolah butuh dibimbing. Kalau sebatas webinar 2 jam nggak cukup. Saya sering di ADI, dosen, saya juga di Sofi, saya aktif di Persi, Periban Rumah Sakit Seluruh Indonesia, seminar-seminar kecil. Tapi kalau kemudian di coaching 21 hari itu betul-betul dahsyat hasilnya gitu. Hasil itu betul-betul ya perubahan, itu yang kita butuhkan. Tapi sehebat-hebatnya pelatih kembali kepada kita yang mengerjakan dan melakukannya. Jadi walaupun panduannya sudah diberitahu tapi nggak melakukannya, nggak bisa teman-teman yang kulit. Jadi sahabat-sahabat yang luar biasa ya teman-teman. Jadi orang boleh mengatakan tadi apa? Buat kita apa tadi? I am possible ya teman-teman yang kulit. Tadi kita ada rumus tadi ya, bahwa income kita tergantung perasaan bahagia kita. Jadi bahagianya harus selalu luar biasa ya, bahagia teman-teman yang kulit ya. Orang yang bahagia itu di dalam buku Happiness dia punya 5M ya. Dia punya 5M ya. Jadi ini yang jadi tadi ada, jadi sebelum Covid harusnya pelatihan 21 days itu setelah 7 awareness. Setelah 7 awareness 3 hari baru 21 days. Nah, tapi karena Covid memang mendesak dan kita buat harga yang terjangkau. Harga buku 21 days pun di Gramedia 100.000. Jadi kalau bayang ya, kalau Anda misalnya di Surabaya, ongkirnya aja sudah mungkin hampir 30.000 atau mungkin bisa 50.000 ya. Dan itu memang bagian dari sedekahnya Rumah Kesadaran untuk berbagi agar kita punya panduan teman-teman yang great. Setiap hari akan diberikan juga audiobooks dalam bentuk audio. Mungkin buat Anda yang tipe belajarnya adalah auditorial, bukan visual ya. Jadi kalau baca buku gampang ngantuk, tapi kalau dengerin langsung nyambung. Nah, kita siapkan audionya. Jadi biar gampang nyambung ya. Bukan auditorial, bukan visual tapi auditorial. Nah, ini ciri orang yang bahagia tanpa syarat ada 5 miliar, 5M. Pertama, memberi, kedua menyemangati, ketiga mudah memaafkan ya, keempat mengasihi ya, bahkan tidak hanya orang lain termasuk kepada makhluk Allah lainnya ya. Kalau Anda umroh, Anda dilarang bunuh ini, bunuh ini, bunuh ini, bunuh ini, bunuh ini ya, dilarang ya. Karena Anda dilatih ya bagaimana menjadi hamba Allah yang penuh kasih bahkan kepada makhluk Allah lainnya. Kemudian terakhir mensupport atau mendukung ya, memberi, menyemangati, kemudian memaafkan, mengasihi dan mendukung teman-teman yang kulit ya. Sahabat-sahabat yang luar biasa. Dan teman-teman, sahabat-sahabat yang kulit ini saya bersingkat ya, teman-teman luar biasa ya. Kenapa banyak orang sulit menemukan kebahagiaan ya? Banyak orang sulit menemukan kebahagiaan, teman-teman, sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Ternyata karena banyak orang membuat syarat bahagia di dalam buku Happiness ya. Ada bab pertama buku ini mengatakan, ini beberapa klien kita. Saya punya klien sekarang jadi kepala BNPT, Pak Boy Rafli Amar ya, yang saya coaching. Bahkan sekarang target beliau Pak Nakoy masuk jadi tim ya, tim apa Pak. Saya datang ya, ternyata Kapolri teman-teman ya. Nanti kita lihat aja apa yang saya coaching ke beliau jadi Kapolri dari BNPT. Kita lihat apakah Anda jadi saksinya beliau jadi Kapolri setelah Kapolri sekarang turun ya. Kalau iya berarti Anda menjadi salah satu peserta yang mendengar langsung saya meng-coaching beliau karirnya teman-teman yang kurit ya, dari mulai Kapolda, Kepala BNPT ya. Saya dengan Pak Boy karena sering bertemu di Metro TV sama-sama narasumber. Kalau tapping waktunya jadi lama dari pagi sampai siang, akhirnya ngobrolnya panjang lebar ya. Teman-teman yang kurit. Kedua ada Kris Dayanti, orang udah kaya, udah semuanya, tapi tetap aja ya ada satu hal yang dia kurang teman-teman yang kurit ya.
masalah rumah tangga, ada Ayu Diapasa ya Bu ya, ada ada Ingrid Kansil ya Bu ya Bu. Ini tapi ada istri saya ini Bu sebenarnya di depannya. Saya selalu bawa istri kalau setiap seminar. Ini istri saya yang dengan BNPT juga. Ini Pertamina tuh pernah mengalami masa-masa nggak bahagia sejak periodenya Pak SBY, karena Pak SBY membuat namanya oil company luar boleh masuk ke Indonesia, namanya Petronas dan Shell. Kebayang nggak perusahaan yang jarang ada saingan, tiba-tiba ada saingan, yang terjadi adalah emosi ya, problem ya teman-teman yang kulit. Kemudian ya, dan Pertamina kita mengcoaching hampir 4 tahun dan lahir program yang namanya Pasti Pas. Kalau Anda datang ke Pertamina, ada satu kalimat yang populer diambil dari buku Seven Awareness bab yang ke-7, adalah awareness of surrender, ilmu ikhlas. Kalimatnya adalah mulai dari nol, the power of zero. Kadang-kadang Allah mengenolkan kita biar nggak punya power lagi, sampai kita sujud dan mengatakan la haula wala quwata illa billah. Saya mengatakan kepada Pertamina, saatnya kita punya power, unlimited power. Maka Pertamina punya slogan kalau Anda ke SPBU, kalimatnya apa? Mulai dari nol ya Mbak, dari nol ya, mulai dari nol ya. Itu kalimat yang memang diambil dari buku Seven Awareness ya, teman-teman yang kuret. Yang tadi Pak Kun udah cerita bukunya. Teman-teman, Seven Awareness, The Heart of Seven Awareness, bukunya di Gramedia ada. Tapi kalau nanti sulit, bisa hubungi Nakor Center juga boleh ya. Nanti saya kasih nomor Nakor Center, termasuk yang materi ya. Ini biar staff saya bisa kirim juga teman-teman yang kulit. Nah, ada orang punya belief system seperti ini. Ada orang punya mengatakan bahwa saya ya bahagia jika saya kaya. Bagaimana kalau dia miskin? Bagaimana kalau dia seperti saya hidupnya? Bagaimana kalau dia punya ya orang tua yang seperti saya, orang tua yang biasa, bahkan seperti saya tukang beca ya teman-teman ini. Ada yang mengatakan saya bahagia jika saya sukses. Bagaimana kalau kerjanya belum sudah sukses, jalan di tempat, karir biasa-biasa aja teman-teman yang gue. Ya, ada yang mengatakan bahwa saya bahagia ya jika saya cantik, jika saya ganteng. Bagaimana kalau wajahnya memang dari lahir udah kayak gitu? Kalau saya ke Hong Kong, yang sering saya coaching, justru teman-teman di Hong Kong ini yang perempuan, dia kenapa jadi tomboy, jadi apa namanya, jadi tomboy itu jadi laki-laki, ternyata karena dia nggak pede dengan wajahnya yang perempuan Pak Nun. Jadi kata dia lebih baik saya tomboy, jadi saya potong aja rambut saya bentuk budur kayak cowok, karena dia nggak bahagia dengan wajah dia seperti itu. Ya, ada yang mengatakan bahwa yang keempat di buku ini, saya bahagia ya teman-teman. Berikutnya ya, jika ganteng, jika saya pintar. Bagaimana jika kemudian dia nggak pintar, dia biasa-biasa aja ya. Bagaimana kemudian ada yang mengatakan saya bahagia jika saya jadi pejabat. Bagaimana kalau tidak jadi pejabat, jadi orang yang buka toko, kios depan rumah, usahanya, maka selalu bandingkan pekerjaan dia dengan teman dia jadi pejabat. Akhirnya nutup rezeki tanpa dia sadari teman-teman yang kurit ya. Ada yang mengatakan juga ya, saya bahagia jika saya ya dicintai ya, jika saya dicintai. Bagaimana kalau saya kemudian ya dalam rumah tangga ada masalah, bagaimana kemudian ketika ya ada ujian dalam rumah tangga, maka yang terjadi adalah tidak bahagianya luar biasa. Di dalam coaching saya ada bahkan sampai sudah di ujung perceraian. Saya katakan kepada dia ya, coba praktekkan aja 21 hari 3S dan bangun tiap hari 1 jam silent every day in 21 days ya, lakukan dan rubah hidupmu, selamatkan rumah tanggamu gitu. Dan akhirnya suami bisa balik lagi dan kemudian rumah tangganya akur lagi. Padahal kata orang impossible ya, Anda lebih tua dia lebih muda, pokoknya apapun ya teman-teman, yang kata orang mustahil, dia lebih kaya sebagainya teman-teman yang kulit. Yang ketujuh, ada yang mengatakan saya bahagia jika saya dimaafkan. Bagaimana kalau kita meminta maaf dan orang itu belum maafkan kita teman-teman ya. Yang kedelapan, ada yang mengatakan saya bahagia jika saya ya bekerja di perusahaan besar. Jika saya ya, yang 9 ada yang mengatakan saya bahagia jika saya punya anak. Bagaimana kalau rumah tangganya belum punya keturunan sampai 10 tahun, 12 tahun, dan semakin gak punya keturunan ketika semakin gak bahagia. Yang 11 yang mengatakan saya bahagia jika saya tidak ada masalah.
Bagaimana kalau hidupnya setiap hari, setiap bulan selalu ada masalah baru ya. Yang terakhir ada yang mengatakan saya bahagia jika saya sehat. Bagaimana kalau dia sakit, bahkan mohon maaf saya terkena COVID-19, teman-teman yang great ya. Saya ada 2 orang yang terkena COVID, Pak Nun ya. Satu teman saya motivator juga, namanya Patung Desemwaringin. Patung kena COVID juga. Satu lagi teman saya kepala BNN Pangkal Pinang. Waktu saya komunikasi dengan Pak Tung ya, saya mengutip salah satu quote dari Ibnu Sina. Ibnu Sina dalam kitabnya mengatakan bahwa kegembiraan adalah separuh dari obat gitu. Dan saya bilang kepada Pak Tung bisa nggak hari berikutnya tuh pokoknya jadi orang yang paling gembira di atas ranjang itu. Pokoknya ketawa, menyapa, kemudian nyapa dokter, nyapa suster, nyapa office boy. Oh, pokoknya dia selalu ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi, sampai dokter bilang Anda adalah pasien yang paling cepat keluar nanti dari ruangan ini. Nah, teman saya yang di Pangkal Pinang, dia dari Jakarta, di swab dan langsung divonis COVID, masuk ke dalam rumah sakit. Dan saya langsung telepon, dia bilang diisolasi di rumah sakit, yang harus Anda jaga adalah tolong jangan pernah nggak bahagia. Sebisa mungkin di atas ranjang itu bahagia tanpa syarat. Pokoknya walaupun istri, anak-anak, tetangga-tetangga maupun staf karyawan dia di BNN banyak pada bingung, bahkan sebagian mengalami yang namanya kekhawatiran berlebihan. Anda di ranjang itu, di isolasi itu tetap bahagia. Teman-teman yang luar biasa, sahabat-sahabat yang kulit ya, apa yang terjadi ya, ternyata dia sampai dilewati masa isolasi dan sehat. Membuat tagline narkoba no, COVID yes katanya. Narkoba jangan, COVID iya, karena COVID itu membuat dia bisa ngatur lagi, ada waktu sholatnya, waktu olahraganya kan. Media-media kita kalau yang suasana bahagia dalam rumah sakit jadi sorot, Pak Nun. Yang muncul di media adalah yang kabur dari jendela isolasi ya, jadi yang semua dalam rumah sakit itu kesannya tuh stres semua, padahal banyak di antara mereka yang memang dibuat bahagia dalam itu tapi nggak pernah diberitakan, sehingga memang COVID ini mengerikannya luar biasa. Itulah salah satu PR media yang kurang seimbang memberitakan COVID ini. Yang diberita adalah fear ya, sehingga akhirnya kita nih saling takut menakuti ya, apalagi ada kata-kata ya, sakit tanpa gejala, itu penyakit utama kita, itu kalimat itu siapa yang menentukan juga nggak ngerti, jadi kita mulai curiga sama orang-orang seterusnya kan ya. Dan sahabat-sahabat, tapi satu hal, walaupun sakit, jadilah seperti Nabi Ayub alaihissalam, dia tetap bahagia dalam keadaan sakit, sesakit-sakitnya. Dan apa yang terjadi ya, teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang luar biasa, akhirnya bahagia tanpa syarat, teman-teman yang great ya. Ini yang slide terakhir, silakan boleh dicatat ya, nanti ya, ini sesi yang besok dalam suasana 17-an ya Pak Nun ya. 13 Agustus jam 1 sampai jam 4 sore, kadang-kadang setengah 5 sore kita ada beri sholat asar. Ini bukunya, ini nomor teleponnya, ada nomor rekeningnya, semoga bisa bergabung juga, silakan ya teman-teman yang grid. 21 hari bagaimana kita ya menemukan keajaiban rezeki, teman-teman yang luar biasa ya, termasuk di sini ada Bu Nurul Hidayah ya, Bu Nurul Hidayah dari ya, ini beliau ini dari Sidoarjo Pak Nun ya, beliau alumni angkatan sebelumnya yang sudah angkatan 5 yang sudah merasakan langsung ya waktu itu, teman-teman. Ini dari Sidoarjo. Masalah dia ini, anaknya waktu itu skripsi dan dosennya kayaknya sudah nutup udah nggak mungkin ya Pak Bu Nurul ya, Ibu Sidoarjo Jawa Timur ya berarti ya. Boleh Bu, sama-sama orang Jawa Timur ini tuh. Waduh, luar biasa nih, online tuh sambil masak juga bisa nih Bang Nun ya. Dahsyat ya. Sambil masak bisa belajar coba ya. Apa? Nggak apa-apa. Mana-mana? Mana-mana videonya?
Bisa videonya ditampilkan? Masakannya atau videonya nih? Tahu aja ya, kita mau mau makan. Silakan, Ibu. Saya sebelumnya nggak kenal Ibu ya, Bu. Saya nggak kenal Ibu sebelumnya. Tahu-tahu ada dalam kelas itu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terus 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 Bu, terus.